Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Fahmi dengan NIM 24014211045. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari matkul kajian semiotika visual yang diampu oleh Bapak Rahman Atian. Nah, dalam tugasnya itu kita disuruh mencari poster, di mana poster ini termasuk poster kesehatan. Nah, kemudian dalam poster tersebut kita analisis menggunakan denotasi dan konotasi. Sebelum kita menganalisis poster-poster kesehatan itu, saya akan menjelaskan pengertian dari denotasi dan konotasi itu sendiri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai denotasi. Denotasi adalah makna langsung atau literal dari tanda, yaitu apa yang langsung tampak pada objek yang ditampilkan. Kemudian ada konotasi. Konotasi adalah makna yang lebih dalam atau implis dari tanda, yaitu asosiasi, emosi, atau konsep yang lebih kompleks yang ditimbulkan oleh tanda tersebut. Makna denotasi adalah makna tingkatan pertama yang bersifat objektif yang dapat diberikan terhadap lambang-lambang atau dapat diartikan sebagai makna yang paling nyata dari sebuah tanda. Kemudian, makna konotasi yang berada pada tingkatan kedua adalah makna yang dapat diberikan pada lambang-lambang di mana interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Secara teknis, Barthes menyebutkan bahwa mitos merupakan urutan kedua dari sistem semiologi, sementara tanda-tanda berada pada urutan pertama pada sistem itu, yaitu kombinasi antara petanda dan penanda, dan menjadi penanda dalam sistem kedua. Dengan kata lain, tanda-tanda pada sistem linguistik menjadi menanda bagi sistem mitos, dan kesatuan antara penanda dan petanda dalam sistem itu disebut penandaan. Nah, langsung saja saya akan menganalisis poster kesehatan yang akan saya analisis. Nah, ini poster kesehatan yang saya akan analisis. Jadi, untuk melakukan kajian semiotika menggunakan pendekatan konotasi dan denotasi pada poster. Nah, poster yang saya akan analisis itu judulnya manfaat air putih bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk melakukan kajian semiotika menggunakan pendekatan konotasi dan denotasi pada poster tentang manfaat air putih bagi kesehatan tubuh, kita bisa melihat elemen-elemen visual dan teks yang ada dalam poster tersebut. Nah, langsung saja mari kita uraikan masing-masing elemen menggunakan kedua pendekatan tersebut. Yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan denotasi terlebih dahulu. Yang pertama itu dapat dilihat dari posternya itu bergambar botol air dan segelas air. Denotasi dalam gambar botol air dan segelas air itu menunjukkan bahwa botol air dan segelas air menunjukkan bahwa topik poster ini adalah air minum. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari teksnya, yaitu manfaat air putih bagi kesehatan tubuh, menunjukkan judul yang menjelaskan manfaat air putih untuk kesehatan. Kemudian ada gambar orang yang sedang minum air, di mana denotasinya itu orang sedang minum air menunjukkan kegiatan minum air. Yang keempat ada gambar otak, ginjal, darah, dan orang melakukan yoga. Denotasi dari gambar-gambar itu menunjukkan ilustrasi-ilustrasi bagian tubuh yang terpengaruh oleh konsumsi air putih serta aktivitas fisik
yang mungkin didukung oleh konsumsi air putih. Kemudian yang terakhir itu teks di setiap gambar. Nah, teks yang pertama itu terlihat orang sedang minum ya. Itu bertulisan penghilang dehidrasi dan haus. Kemudian ada gambar ginjal yang bertulisan menjaga fungsi ginjal. Kemudian ada gambar otak yang bertulisan meningkatkan fungsi otak. Kemudian ada meningkatkan sistem peredaran darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, pada teks di setiap gambar itu juga memiliki denotasi, di mana denotasinya itu teks yang memberikan penjelasan langsung mengenai manfaat air putih seperti menghilangkan dehidrasi, menjaga fungsi ginjal, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan sistem peredaran darah, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu denotasi dari gambar poster yang saya analisis. Kemudian kita lanjut ke konotasi. Nah, konotasi dalam poster ini yang pertama gambar botol air minum dan gambar botol air dan segelas air. Konotasinya kebutuhan dasar dan pentingnya hidrasi bagi kesehatan manusia. Botol air mungkin juga mengindikasikan kemudahan dalam akses dan konsumsi air putih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teks manfaat air putih bagi kesehatan tubuh bisa dilihat dari judulnya ya, itu manfaat air putih bagi kesehatan tubuh. Konotasinya itu menggugah kesadaran tentang pentingnya air putih sebagai bagian esensial dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ini bisa diartikan sebagai ajakan untuk lebih sadar dan rajin minum air putih. Kemudian yang ketiga itu dapat dilihat gambar orang yang sedang minum air. Nah, konotasi dalam gambar orang minum air ini disimbolkan atau diibaratkan seperti rasa segar dan lega yang dirasakan setelah minum air. Nah, mengindikasikan bahwa air putih dapat memberikan perasaan nyaman dan terhindar dari rasa haus. Kemudian ada gambar otak, ginjal, darah, dan orang melakukan yoga. Konotasi dari gambar otak, ginjal, dan orang melakukan yoga itu disusun tersendiri-sendiri. Yang pertama itu otak. Otak melambangkan air putih mendukung fungsi otak yang berarti pentingnya hidrasi untuk fungsi kognitif yang baik. Kemudian ginjal. Untuk ginjal, air putih membantu fungsi ginjal, menandakan bahwa air penting untuk detoksifikasi tubuh. Kemudian darah. Air putih berperan dalam sistem peredaran darah yang mengindikasikan bahwa hidrasi mempengaruhi sirkulasi dan kesehatan kardiovaskular. Kemudian yang terakhir itu ada gambar yoga ya, di mana aktivitas fisik dan keseimbangan cairan tubuh menunjukkan bahwa air putih penting untuk kesehatan fisik dan keseimbangan tubuh dalam berbagai aktivitas. Kemudian yang terakhir itu teks di setiap gambar. Nah, untuk teks di setiap gambar sendiri mempunyai konotasi penjelasan yang menggugah kesadaran mengenai berbagai aspek kesehatan yang dipengaruhi oleh konsumsi air putih, menekankan pentingnya air putih dalam berbagai fungsi tubuh dan kesehatan secara umum. Dengan demikian, kajian semiotika visual melalui analisis konotasi dan denotasi pada poster yang saya analisis ini mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna apa yang disampaikan oleh elemen visual pada poster ini. Analisis ini tidak hanya membantu mengidentifikasi pesan yang eksplisit atau denotasi, tetapi juga mengungkap makna-makna implisit dan budaya yang lebih jauh atau yang disebut konotasi. Pemahaman
yang komprehensif terhadap konotasi dan denotasi memungkinkan peneliti dan khalayak untuk lebih menghargai kompleksitas komunikasi visual dan pengaruhnya dalam membentuk persepsi dan interpretasi. Ya, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang jelas, kurang sopan sudah dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya tutup dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.